ini lancar. Oh nggih. Pak Bayu mau ngajak main bola hari Sabtu. Oh, jam berapa? Saya Sabtu Pak, nek jadi, nek tinggal napa niku selesainya jam berapa? Jam 2 kok tamunya. Biasa. Oh. Konco-konco tua Pak Joko. Itu yang di hari terakhir itu ya Pak ya? Ah iya, makanya Sabtu toh itu. Oh siap. Nggih. Oh, yo. Melu Nah, timur terus kalian lagi aja melu ikut. tumo. Bener Pak Joko. Bener. Iya. Ya besok pulangnya ikut biar terus main bola sekalian. Boleh. Pokoknya Sabtu kok udah bersenyum kok, tenang. Bersenyum kok, bahagia. Merona. Nah, itu Pak. Setu depan sih seminggu ya Pak. Nggak ora apa-apa. Tanggal nomen nanti Ya. Pak, tak mulai aja ya. Dan nanti ulangi lebih. Sebenarnya lebih cepat, Pak. Tak kira rampung ya. Rampung Tak kira ya. rampung ya. Aku melayu baru ae. Oke. Kakak semuanya, salam dan bahagia untuk kita semuanya. Yang pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semuanya dalam virtual pada siang hari ini. Sebelum kita melakukan virtual pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Monggo doa saya persilahkan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Kakak masih teringat tidak kemarin kita sudah bertemu dalam virtual 3 hari ini kita berturut-turut melakukan virtual, bagaimana kita melakukan pembelajaran yang efektif, dan kemarin juga kita sudah berbagi cerita, berbagi rasa ketika mengajar seperti apa, dan bagaimana juga kita melakukan sebuah pembelajaran. Nah, kakak-kakak semua, sebentar Kak. Adakah yang masih ingat 9 aspek? kon enggak lagi ini. Karena pemanasan. 9 aspek kemarin. Ada tujuan, ada keaktifan siswa, pembelajaran berdiferensiasi, dan selanjutnya itu kemarin. Nah, kakak-kakak semua, saya bacakan dulu kesepakatan kita pada sore hari ini seperti yang sudah kita lalui bersama-sama. Kesepakatan bersama, ya ada menyalakan kamera, monggo menyalakan kamera semua, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal wajar. Lah, bentar Kak, ini ada yang minta. Aduh. Nah, hari ini kita akan masuk ke keterampilan mengajar PJOK yang efektif di tatap maya yang ketiga. Nah, kakak-kakak, di pembelajaran 1 dan 2 itu ada konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas geraknya. Kali ini, dari sesi kali ini adalah peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta didik hasil diskusi dengan kelompok.
Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Nah, agenda kita kakak di sesi kali ini itu ada 3. Yang pertama adalah berburu referensi penyajian tugas gerak. Yang kedua, berbagi referensi penyajian tugas gerak. Yang ketiga adalah refleksi. Nah, kakak, saya akan mereview setingkat tentang materi yang pertama. Kakak kemarin masih ingat tidak 9 gerakan kemarin yang kita bergerak-gerak itu? Lah tenan. Anda masih ingat tidak 9 gerakan? Babe, pokoknya sing hafal babe. Gimana Kak Edi? Masih hafal tidak? 9 Berenang, B. gerakan? Lu berenang, B. Boleh open mic, B. Lu guyonan iki wong tuwa iki. Apa itu? Oh, ini satu, ambo jenenge apa pokoke ngono ki satu tuh. Tujuan pembelajaran. Nah, terus ngene-ngene iki ngok ngono kae to. Ini keterlibatan siswa. Ngono. Kemudian diferensiasi. Selanjutnya itu sing ngeng nek ngek. Oh ya, Nah, ada pemrogesan dan pentahapan konten. wek ngono, wek kita 5. Kayak gini dulu, B. Oh. Penjelasan demonstrasi keterampilan. Ya, lali. Bar kuwi kayak ngono ya. Ya, gini to. Nah, Man balik. man balik. Terus aku lali bare ya lali tuwa. Ini. Penilaian, Oh evaluasi. iya, yang tipas-tipas ya. Oke. Terakhir, oh iya. Pak Mas Adit itu yang ngapal, aku malah ora hafal. Ayo Pak Adit. Hafal, Pak. Sudah hafal ini. Aku hafalnya menggulingkan belakang atau depan. Kayaknya siang hari ini lebih bahagia dari kemarin ya. Jumat ya, Pak. Oh iya, betul. Pak Bayu Arbali. Yang keempat masih ingat nggak kakak semua? Kriteria pengalaman belajar efektif. Wah, nek itu paling susah kuwi. Rasa dihafalke, Pak. Yang pertama ada berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa, memaksimalkan aktivitas waktu pembelajaran. Itu ya, yang keempat itu. Yang ketiga, sesuai dengan level pengalaman semua peserta didik. Yang keempat, berpotensi dan mengintegritaskan tujuan pendidikan dalam rangka kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah itu. Terus yang kemarin kakak masih ingat tidak? Yang review yang materi yang kedua. Di mana ada yang kita bahas itu loh yang sama-sama. Pusat apa? Di soal. Singkat nggak, Kak? Pan pembelajaran, Bu. Sing 3 ada yang terakhir ada clue itu loh. Oh. Mendapatkan perhatian murid. Itu yang pertama. Yang kedua, pentahapan konten dan aspek organisasi penugasan. Yang terakhir adalah isyarat atau clue pembelajaran. Itu kakak-kakak semua. Dari materi modul 2.1. Ini adalah modul awal yang nantinya akan kita bawa untuk pertemuan tatap muka besok di hari Senin sampai Sabtu. Kudu hafal apa ora kuwi? Gimana? Kudu hafal yang gini-gini enggak? Ya, besok kita gini-gini, Pak Edi. Pokoknya kita buat happy aja, Kak Edi. Ya. Jangan dibuat beban pokoknya. Yang pokoknya lucu-lucu aja yang penting. Nah, iya. Nanti yang membuat beban kita tenggelamkan bersama-sama. Betul. Oke. Nah, ini ibaratnya Nabi Nuh aja yang mau kita mau naik ke bahtera, mau maju lebih cepat, kita tampung. Tapi kalau nggak mau ya kita tinggalkan saja.
Apalagi melaju sambil makan permen. Wah, iya. Oke, betul Kak Edi. Nah, kakak, saya akan masuk ke pertama, berburu referensi penyajian tugas gerak. Kakak-kakak semua, ini akan dibagi menjadi 3 kelompok. Dan 3 kelompok itu berburu dan mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan pada guru-guru pada masa pembelajaran. Yang ketiga, kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang tadi disediakan di back room. Yang keempat, durasi berburu dan penulisan lembar kerja adalah 40 menit. Yang kelima, jika sudah selesai semua kelompok diminta kembali ke main room. Nanti akan ada presentasi kakak-kakak semua. Sebentar, saya tak kirimkan dulu linknya ke grup. Kita buat 2 saja, Nji. Ini Kak Febrian bisa nggak ya? Pak Febrian, Kak Afif? Halo? Apakah ada Kak Febrian, Kak Afif? Pak Markus? Biar saya bisa bagi. Bentar kakak semua, saya bagi dulu kelompoknya. Aku nggak bisa on cam ya, Pak? Ya nggak apa-apa, yang penting ini aja. Nanti bisa aktif di dalam grup. HP ku error yang buat on cam. Oke. Aman nggak? Coba tak anu nggo HP siji ini. Di grup itu sudah saya buat. Saya coba buka ini, nanti di copy aja Kak. Terserah kakak mau milih yang mana. Nanti di copy aja, di Word aja ya. Monggo bisa masuk dalam breakout room sesuai kelompoknya. Wih. Yang mana ya, Pak? Saya salah ngirim tugas Kak. Bentar Kak. Bu. Wah. Kayaknya sudah lelah. Iya, ini kerjaan numpuk-numpuk banyak banget ya. Oke, Pak Bayu. Rapot ya. Itu Kak, udah saya bagi Kak. Pak Bayu Sulang ini. Monggo bisa masuk ke ini tempatnya masing-masing. Ya, tempatku mana ya? Ya, tempatnya berarti di sini Kak, di main, Ya. di main room. Kelompok 1 siapa ya, Pak? Nah, ya ini harusnya. Campur kerjain bareng. Aduh. Wes iki Pak. Berbagilah di sini. Berarti saya dengan Pak Paulus sih, Pak Edi ki. Oke, Pak Edi, ini Pak Edi. Tak share Pak Edi. Oke, saya tak ke kelompok yang lain dulu Kak. Kita kelompok berapa ya Pak Edi? Wes nderek padha wae kok kuwi. Iya Pak Edi, pembelajarannya Pak Edi. Soalnya apa? Ini apa berbagi referensi inspiratif.
Penyajian tugas gerak kelompok 1. Aku drambenan ya, waduh, Ora apa-apa, Pak. rame ya. Menetapkan tanda prosedur. Ini aku pas rame lu, itu maksudnya piye ta, Pak? Jadi iki lho, Pak. Iki sing papat telu wingi to? Iki Tanda. Oh, peluit. Karo apa? Panjang. Oh. Panjang, kurang A. Aku sing ngoreksi wae lah. Mengatasi faktor lingkungan. Mengatasi keterlibatan dalam pelajaran. Hubungannya karo situasi lingkungan ini misalnya rame ngono. Pak. Kondisi kene koyo ngono ngene iki yo piye ngono? Iya. Piye, Di? Ayo, Pak Ari. Bangun. Monggo. Ngapunten. Bar ngarit. Bar ngopo ya? Bar ngarit kakaknya tinggal ngalas iki. Wingi Di iki lho, Di. Sing mendapatkan perhatian sing gawe clue barang iki lho, Di. Piye. Kemarin kan awake dhewe gawe clue to, gawe gerakan misalkan peluit pendek, peluit panjang. Clue-ne apa? Terus Nah, iki tepuk semangat ngono langsung do ben konsentrasi ngono ya, Pak Ben. Konsentrasi dimulai ngono ya. Ya. 1, 2, 3 ngono kae to? Ono kowe kanak-kanak. Aku ya tahu. Aku mbiyen guru SD kok, Pak. Guru mengatakan konsentrasi dimulai. Terus 1, 2, 3 apa ora? Bar kuwi ngopo? Oh, meneng. Habis konsentrasi dimulai. Nek tempatku nggo ngenengke bocah lomba jadi patung. Bener ya, Pak ya. Oh, itu patungan. Oke, yuk. Apa lomba jadi patung terus kok bocah tung slep meneng kabeh. Guru apa? Lomba jadi patung. Maklum, Pak, kelas cilik, Pak. Nah, iya. Apa-apa mah HP. Kena nggo aku yang gede tak ajari iso kok. Apa-apa, enggak apa-apa itu kan permainan. Memastikan Jadi pas mendengar dan melihat. Oh iya, memastikan lomba. Berarti sing B iki nggo konsentrasi ya. Karena kan faktor lingkungan nek rame lho, Pak. Ya. Pastikan peserta didik mendengar dan melihat. Apa ya, Pak ya? Halo, ngono ya, Dok. Halo, jawabe halo ngono. Ambil dilihat Apa kabar? Halo, apa kabar? Halo, hai, halo. Iya. Bye. Halo, anak-anak jawab hai. Kalau guru jawab, kalau guru nyapa hai, siswa jawab halo gitu. Dan sebaliknya. Iki sing dhuwur apa ya? Masa iki? Menetapkan tanda. Iya maksudnya. Peluit karo hitungan ya, Pak ya? Iya. Menetapkan tanda. Berkumpul. Iya, wis peluit wae. Ada 5. Sistemnya apa, Pak? Nah, berhitung piye, Pak? Berhitung piye? Bisa. Saya hitung sampai 5 harus sudah siap, ngono kae lho. Oh, nek iki dhuwur ta hitungan to, Pak? Oh, berarti beda. itu Oh, A sampai. itu. Ya, Apa A. C? Yang C, Pak. Yang C ya? Jenengan biasanya Pak Adi nek sing gede-gede piye ya, Mas ya? Asadi. Nek bocah cilik ya akeh ya, Mas ya. Nek gede-gede ki kadang-kadang cuek ki. Heeh. Oh. Yang mau baris yang ganteng ngono ya, Pak ya. Iya. Ya. Nek
Nek tempatku tak nganu. Kan ono nomor absen kan? Nomor absen ganjil dan genap. Sorry menyela. Kak, jenenge dhuwur kayak jeneng saya, Kak. Karena aku dijiko kelompok sing liyane lho. Memeh dinggo wis digarap lho. Nah. Oke, makasih. Kelompok mawar. Melati. Ya. Pak Edi siapa, Pak? Susanto. E-nya besar. Irwantoro. Ya. Mangku edok 5 udo sedaya. Oh, Kebiasaan kuwi. Gemoy. Aku Pak Edi sing gawe gerakan yel-yele. Gacor Ya, ngono aku. Nek sing C mungkin ra masuk enggak? Udah cukup kuwi. ora apa, Pak? Gimana? Misalnya nek aku kan nek aku pernah nyoba. Jadi kelas apa absennya kan ono ganjil genap. Ganjil genap terus engko sing ganjil hijau, sing genap hitam. Jadi nanti tak sebutin misalnya hijau. Nah, aku sing hijau ngopo kek? Oh ya hitam. Aku warna hijau, tapi gua akhirnya pada sakit yang cewek ketakutan sama saya. Jadi dipasang ke cowok-cowok no, Pak, cewek-cewek, Pak. Makanya ben keadilan gender dibagi sesuai absen ganjil dan genap. Ganjil dan genap ini kan mesti bercampur cowok cewek. Oh, karo bakso dan bakwan. Nah, bakso bakwan, babi badak, adit ardi. Ayo rawa dia. Penggunaan waktu yang efisien. Terus saya delete tak tipis. Apa ya, Pak? Iki Bu Sri Mulyani. Pak Marco sih saya ngendi to? Aku orang tahu weruh. Ngawur ya, Pak. Tugasnya jarang garapi. Ketok Iki dhewe kelompok piro to, Pak iki? Dhewe kelompok siji ta ngopo kelompok siji. Pak Markus Wahyu. Karo Putri. Apa lomba, Pak? Hah? Oh, DBL so minggu bengi. Pantes. Temune SMA 6 malah kira Abot ya, Pak? Iyalah. Buat nungguin di kabeh. Ini lanang. Sing mau nomor 4 mau urung diri Pak ring nomor. Nah, nggih. Apa ya, Pak ya? Penggunaan waktu yang efisien. Apa ya? Oh, apa kayak pendahuluan? Berapa menit, Pak? Pendahuluan biasanya 5 menit sampai 10 Bener atau mendapatkan perhatian dari peserta didik ini maksudnya piye? Waktu efisien. Nah, ngene, nek contohnya ngene piye, Pak? Misalkan pemanasan. Kita akan melakukan pemanasan dengan waktu 2 menit mutar sekolah, ngono kan 400 meter lah. Itu gimana contohnya Kak gitu? Oh ya, pendahuluan berapa menit pendahuluan di pemanasan? Bisa. Pendahuluan 4 jam toh, dibuat 4 jam toh, Pak? 4 jam 4 CP. Apa nih kuwi, Pak? Awake dhewe 4 JP toh? Nggo apa kuwi? Nek olahraga. Olahraga aku 3 JP dan 2 JP mongan. Gonku. Iki aku sih bingung di sing penggunaan waktu efisien nih. Penggunaan waktu efisien.
Piye maksudnya ya, piye? Nah, makanya aku ya bingung. Kowe karo mendapat perhatian setelah ide tuh Penggunaan waktu efisien. mungkin gini. Ada juga ganti baju dengan cepat ngono kae lho. Contohnya mungkin. Tapi kan anak juga memperhatikan nanti. Nek anak-anak besar loh, nek anak kecil kan mungkin ya rada angel. Nek udah gede, kamu harus saya tunggu di aula misalnya atau di lapangan, terus harus sudah memakai seragam olahraga dalam tak tunggu itu kan jangan lama-lama ngono kae lho. Oh iya, apa jenenge? Jenenge kata-katanya apa sih? Piye? Nunggu. Wah, aku bingung keterampilan yang diajarkan apa ora, Pak? Gerak dasar motorik itu, jalan, lari, lompat. Kelas cilik ya dia. Ya, jalan, lari, lompat. Siji tok to rasa kakek. Siswa dibagi loro apa? Putra dan putri. Engko keadilan gender. Ya nek kelas 1 loro ya. Engko Oh, nek iya. tarik-tarikan nih, Pak. Ibu piye? Nah, engko nek dicampur malah menghasilkan sesuatu. Kalau nyambi kuliah kan nyambi mie ayam enak kayaknya. Muadiang. Apa ini, Pak? Urutan pengajaran yang dilakukan. Ya, mahasiswa dibagi menjadi Gerak, jalan. oh ya, jalan. Oh, lomba esok basket Ya, sak rumah ini. Ngapunten tak sambi, monggo. Wis siji tok wae ta iki rasa loro-loro. Isyarat. Isyarat kemarin gimana maksudnya? Oh, iki beda ya, Mas iki. Konten ini. Oh. Bener lah. Nganu wae menirukan media konten kan. Misalnya jalan. Tapi ya Oh, Jam 3. Tapi nggak bentar ya Pak. ojol. nah, montoran ngeng ngono jalan ngono iku jemput. Oh, ora. Ya. Oke lah, Pak. Nah, iki kudu anu aspek organisasi. Membagi piro toh? Membagi sik ya kudune ya. Siswa dibagi menjadi 4 kelompok misalnya. Terus selanjutnya, ini berarti tiga materi ya, jalan, lari, dan lompat.
Ngono wae. Jadi mau jalan. Nah, nek lari mungkin bisa aku mau hitam dan hijau mau atau bakwan dan bakmi. Nek aku wingi ngono anggo galon karo bola mainan, Pak. Ya. Tapi syaratnya jalan. Jalan. Iki lari ngono wae po. Bisa ora? Ya. Pak fasilitator. Kak Iya, Nathan. Pak. Iya, Pak. Aku ki lho ya, penggunaan waktu efisien tuh maksudnya piye? Sindi. Si. Double iki tugasnya. Iki sindi, Pak. Penggunaan waktu efisien. Oh, kan biasanya nek 3 jam bisa menggunakan waktu dengan efisien ora penyampaian materinya. 3 jam ki pas ngaran lho jenengan ngatur waktune. Pas. Wah, penggunaannya piye? Benefisien antara pembukaan inti dan Ya, penutup. bener berarti mau Pak Edi ya. Mulai iya pengalamannya lebih gede kok. Ya pendahuluan ngono ya. Oh, kabeh gede Pak Edi. Apa nih? Duluan pirang menit, Pak Pak? Edi. 10 maksimal. 10 menit. Ngono, Pak. Heeh. Oh. Terus inti Inti 70 menit nek nggonku. Kan nutup 10 kita ya. Bukan lah. 90 menit apa totalnya? Kan 45 kali 2 misalnya. Ya. Langsung. Iki piye sing iki? Pak Nathan, Gimana? sing iki urutan pengajaran berarti kan kaya organisasi ngene to. Oh. Betul. Ini wae gampang lah. Susah-susah. Lompat. Ini ya, Pak. Oh, sip. Apa nek sendiri apa Pak jenenge, Pak? Jalan lari lompat. Sendiri ngono ya, Pak. Apa jenenge, Pak? Nek sendiri. Individual. Individu secara individu. Secara individu. Ini berpasangan ya. Yang kanan sama ya, Pak?
Ya karena sama tuh isinya. Iya. Yang tinggal Bu Ervina. Berarti kelompoknya tambah siji. oh, terus paling bisa. Bandiu. Mukanya Mbak Yui lagi kucel lah katanya. Oh, oi. Aku rapi mau jadi kelas. Nah ya. Bar anu supervisi. Oh, dek gue aku Makanya kucel. aku baru sembahyang makanya rodo ono Rada resik ya, Pak ya. karo permennya gak kari papat ya. Ya. Pahar dia. Dek mie ayam romang kok. Piye iki sing kedua disamakan aja, Pak? Jadi anu Pak, bagi kelompok, Oh, tapi nanti berhadapan laki-lakinya. ya. Tapi tetap dibagi toh kuwi, dibagi Iya. perempuan ya. Oh, ya. Oke. Jadi nanti berhadapan, caranya juga membawa nanti kayak ojol ngono. Jadi misalkan Pak Edi jalan ke kelompok laki-laki seberangi, jika penumpang gawa bola, gawa nang nggone galon, kok gantian, terus ini gantian. Estafet berarti. Estafet ya. Tapi estafetnya kayak numpak motor, ngono ceritanya diboncengke ngono lho, Pak. Ojol. Itu kan berlari ini seperti Ngene Pak Edi. Aku wah. Lagi persiapan tawuran loh, Pak. DBL kayak Bu Ervina barang kuwi lho padha. Sing aku kan sebelahan karo pendopo tadine ya masuk. Bu Ervina kok mati ndani piye? Menjemput. Menjemput. Ngono wae Pak ya. Jalan iki ya. Saya jalan kemudian lari nek lompat ketoke ra iso nek ojol. Enggak usah, merasa sih nek kuwi ndak mau aku. Tinggal satu kah? Ada lari. Ya paling dua, yang ketiga enggak toh? Enggak usah yang lompat Pak. Berpasangan lompat apa ya Mas Ardi? Mikmu. Tes. Ya. Nah, lompat mungkin gini, dibagi menjadi 4 baris, terus misalnya ngadep ngalor kabeh. Nah, yang paling belakang berdiri, nah yang lainnya jongkok merunduk. Nah, nanti
aba-aba pelut 1, 2, 3, prit. Yang paling belakang melompati teman di depannya Wah, nggonku koyo ngono sampai paling diseneni. depan. Nggonku koyo ngono diseneni. Sampai depan DN jongkok, nah, yang belakang berdiri lagi dilanjutkan, tap sampai depan jongkok lagi, yang paling belakang lanjutkan lagi sampai garis finish. Oh, lompat ya. Berpasangan ya, Rabu? Oh berpasangan ya bisa. Nah, mau kelompok sih. Oh, berpasangan nih. Bisa aku mau berpasangan. Membawa ngono wae, Pak. Siswa dibariskan. Harap. Ono lele barang ya. Piye mau, Pak? Bacake Jangan tinggi. yang berpasangan. Melompat garis depan belakang. Yang belakang berdiri, yang depan jongkok. Oh. Terus yang belakang melompatin temannya ke depan, terus yang jongkok. Yang teman satunya lompat. Jadi gantian loh. Gitu. Melompati teman. Melompati teman berarti. Iya. Nah, nggonku koyo ngono diseneni. Di sana nih. Oh. Hah, ringkih ya. Oh. Iya. Tapi melompati kardus. Oh, anu galen wae. Ayo wis kuwi. Estafet ya iso lompat, melompati rintangan, nggawa bal misalnya. Peserta pertama melompat terus sampai di ini wae, Mas. Apa, Bu? Niki bahas apa? Ya, apa, Bu? Ini bahas apa? Ini fasilnya kok nggak Iki ada? lho, Bu. Bahas Fasilnya kapan kok nggak fotonya, ada? Bu? Foto bareng. Ini per kelompok sendiri-sendiri, Bu, sudah, Pak. Ini per kelompok sendiri-sendiri sudah. Ini per kelompok sendiri-sendiri, jadi sudah dikelompokkan. Nanti gabung lagi. Kon ngisi ini loh, Bu. Oke. Saya ngikut aja. Pokoknya berarti ini satu sudah, terus ada kelompok. Nah, ini kelompok kita. Kelompok gemoy. Kelompok gemoy. Iya-iyanya Pak Edi. Nah, Oke. gemoy. Gacor. Yes. Dali tuli dalinah ngono kae. Ya, dali enak. Dali tuli enak ketimbayangke aku, Pak. Oh ya. Nah nama saya dimasukkan nggak itu? Wayang. Elvina, Kelompok, jadi ketua kelompok. Elvina Murti. Gitu aja. Oh, ya. Yang kemarin menetap gitu. Saya katanya bisa buka ini. Iya, lo ngomongin lo, Mas. Tadi bocah ini berpasangan toh, Mas.
Awake dhewe wis ana sudah nganukun banyak ini lho. Terus aksi reaksi lho, Pak. Jadi kalau ada peluit, mereka harus pindah berpasangan lho, Pak. Pindah ke kun yang lain. Gimana kalau bergandengan? Iya. Berpasangan kan berarti 2 tok, Pak. Bergandengan iso akeh, Pak. Itu kan lompat tuh, Pak. Tujuannya lompat tuh. Heeh. Lompat kodok berpasangan kan nek miring ngono kuwi bayar nek hasilnya. Ya aku makan iku. Ya wis kono wae, Pak. Tapi alon-alon kecil-kecil itu loh, Pak, kecil-kecil. Lompat tapi kecil-kecil aja, jangan yang kayak anak-anakku beda. Lompat kodok miring tapi miring bukan maju. Gojek-gojekan miring twing. Ngono wae lah wis, Pak. Iki bingung aku sing. Iki klune apa, Pak? Iki maksudnya piye, Pak? Misalnya Pak, Kayak yel tuh, Pak. Apa? Kuwi kayak yel gitu. gerak lari tadi. Suara Jalan dulu, Bu. Ini jalan. saya masuk nggak? Masuk, gerak. Jalan dulu, Bu. Sing gerak jalan. Jalan. Bapak-bapak, Iya, yang jalan, Bu. Yang jalan dulu. Oh, jalan. bapak Masuk. Masuk. Nggonku tak patenane. Masuk, Bu. oh jalan. Oh yang ini yang jalan lari lompat secara individu. Nah, yang ini. Nah. Ini ya. Yang nomor 1. Kelihatan nggak besar screen-nya? Nangkep ya. Berarti ditulis dulu. Ini Bu Ervina pedot-pedot ya. Ditulis dulu itu Pak. Yang copy paste tuh. Oh ya, yang ini. Di copy paste berarti tadi. Udah. Betul-betul Ya, Pak. Sinyal terus? saya elek banget. Jalan kuwi isyaratnya apa? Gini kali ya. Jalan isyaratnya Fluid. petreti wo klek. Gede. Iya sinyal saya jelek. Menggunakan ini Pak apa? Tanda aja gimana? Kalau misalnya peluit 1 berarti dia jalan di tempat, peluit 2 kemudian nanti jalan Lari. maju sampai garis Kulit 3. Kulit panjang. Betul, Mbak Yu. setengah. Gitu aja ya, Bu ya. Ngono wae ya, Pak ya. Oh, Lapangan basket misalnya. Kemudian peluit ketiga lompat. peluit ketiga mungkin dia Pedot-pedot. balik jalan
tapi agak cepat, lebih cepat gitu, balapan. Oh ya. Pakai peluit, Pak. Iya peluit iki. Bapak-bapak sambil mau curhat ya? Iya. Bapak-bapak sambil mau curhat boleh? Nggih, pripun? Curhatnya mau ndak mandek angel. Berarti pas lompat itu peluit panjang ya Pak? Iya. Ngono wae. Peluit pendek ngono wae, Pak. Prit ngono ya. Oh. Tapi bedanya karo peluit satu apa? Ya sam opet pendek wae ya. Oh. Peluit satu. Prit satu pendek ngono. Peluit pendek. Dan ke depan peluit panjang. Terus sing apa? Padha wae, Pak. Nanti gantian. Sing lompat apa? Padha wae, Pak. Oh ya. Oh gitu ya. Kan gantian toh, Pak. Oh betul. Ora barengan. Ya. Iki ya padha paling. Wis sing berpasangan toh? Ya. Foto. Oh. Peluit pendek jalan di tempat berpasangan. Apa? Dan Yang ngantuk bisa mau satu. Depan. ngono wae, Pak, wis. Oh, di foto toh? Ini wae. Neng. Oh, ini wae. Gimana Kakak? Sudah semua? Sudah tak tarik ya? Ditne, Pak. Boleh. Oke. Dah. Wis ya. Terus ngene wae, Pak. Iki wonge malah hilang kabeh. Hadir. Ora. Iki Bu Sri Mulyani melu ndi to? Hadir.
Fasil, Ora Fasil, ditarik-tarik iki. Pak Fasil, halo. Ora mlebu ya, Pak. Pak Wasile metu, Pak. Malah kelempar kayaknya. Kak Adit. Ya, bener Kak. Maaf ya, aku pelatihan flash mob sebentar ngajari ya mereka. Apa? Ngajari flash mob guru-guru ngukar rusde. Oh, gitu. Sebentar. Nah, ini saya juga tanding basket. jam 4:30. Aku sebentar ya, ini tak panjer mungan. Ya, long jam 3:04 paling cabut. Ini sambil on. Iya, oke. Tapi ya aku jualan dhewe. Ini memang cuma satu kelompok gini ya sampai selesai. Ini enggak banyak kelompok, kita kan breakout room lagi. Sesuk Kelompok Pak, semua. masalahnya sesuk iki yo nek pas online itu kita tuh nanti nganune per kelompok Pak, gawe kaya kegiatan. Berarti harus bawa laptop ya? Kopi ya? Iya, besok itu bawa laptop, bawa surat sama headset. Nah, Bawa- tanya Apa? Kakak. Apa opsine atau ikine ninggal kelas nek kakak-kakak semua piye? Nek wingi to ana kejadian yang minggu kemarin yang doanu ki memang ana surat dinas badminton bisa tinggal tapi nek terpaksa tapi nek misalkan kelompoknya wong 12 sing izin wong 5 lah yo mumet Pak. Enggak, maksudnya ninggal kelas ki nganune piye? Maksudnya ninggal ke tugas atau dipasrahke guru kelas atau piye? Oh nek ngonmu nang sekolah dhewe. Heeh, nek Aku tak serahke guru kelas Pak. serah ya apa dikek tugas? Saiki misalkan kecuali nek nggonku Senin kan kelas 3. Kelas 3A, 3B bareng gurune tak dadekke siji biasane. Gurumu ana pira? 2. Sing siji tunggu sekolah. Oh, sepuh to. Oh, nah aku loro-lorone mangkat ya, Jan. Terus nek sing liyane tak pasrahke guru kelas. Arep kepiye monggo. Yo Kak Adit, sebentar ya. Aku sebentar. Nggih, tadi. Teman-teman guru ya, nggak enak. Oke. Nanti gabung lagi. Entek iki Arvina. Wis rasane ngono. Lah emang nek nggonmu piye, Pak? Ditinggal. Anggo HP, Bu, sidone, Bu. Iya, Pak. Aku nganggo HP, Pak. Enggak ini Makasih, Pak Adit. Pak Ardi Aku ki. yo isih urung duwe iki, paling iki tak tinggal tugas nek guru kelas dibruk ke pasang mesti kudu sing cerita merton Ini bahas curhatan saya tadi. mekan ngono kae. Enggak, ini kan seminggu udah ditinggal toh, Bu. Apa, Pak? Seminggu besok kan pada ditinggal kelasnya. Saya kan Terus? ada 2 guru toh. Pak Ardi 2 guru berangkat semua, nek aku 2 guru berangkat 1. Jadi nek aku satunya biasanya nek kelasnya bareng ya tak buke karo Pak satunya, jadi iso diajar jadi 1. Tapi nek yang lain tak pasrahke guru kelas. Kalau di STC tuker jam. Jadi saya hari Senin Selasa kemarin 10 jam ngajarnya. Yang Rabu kebetulan pas nggak ada kegiatan saya tuker nanti tanggal 5. Kemudian yang tanggal 6. Kemudian yang hari Kamis ini itu saya tuker tanggal 8. Itu keren gitu tetap ngajar ya, Bu ya. Iya, tetap ngajar. Makanya iso 10 jam, Pak.
Tapi karena yang 3 jam mapel lain nggak ada, yang 1 jam itu saya kasih tugas. Jadi saya ganti rong jam. Iya kan dia mapel toh Mas. Nah, SMA SMP mapel bukan full kelas. Iya. Kalau yang bahas saya curhat tadi, kelas sebelah itu bisa jam 10, jam 11 Zoom meeting itu piye ya? Yang mana Pak Agus? Oh, Pak Agor ki mah Zoom-ku jam saiki jam 10 yo ngono. Ya kalau bisa jamnya kayak gitu. Wisma toh. Anunya Wisma. Kita ya, fasilitas. Tergantung fasilnya sama kesepakatan nek kuwi. Nek fasile nek kesepakatan kayak yang satunya kelas ngon Wisma rata-rata kan pada pagi toh, Bu. Sing pulang piye, Pak? Lah, saya nggak tahu nek do kuwi. Makane kan Pak Agus ya izin Pak Agus. Ya nek Pak Agus iso direkod, dhek karo nyumpeli kuping ning anu, ning lapangan. Nggak tahu iso ngrungokke tenan apa ora gitu kan. Ya maksudnya koyo ngono wae pula digawe gampang, Bu. Yo ora iso, Pak. Nek menurutku wedok karo sing wedok tetep ora iso, Pak. Oh, nek wedok karo wedok Ora iso aku. Nek wong lanang cukup delok karo hei ngono. Iki wis rampung to sik, Bas? Sing nyebut gawe. Tugasnya serampung tapi kok urung mlebu. Kalau besok berarti seragamnya apa kita? Hari pertama seragamnya apa? Oke, tak tarik ya, Kak. Ya. Kok sik, Pak? Seragamnya apa ya? Batik hari pertama. Oh, hari pertama batik. Hari berikutnya? Bawa laptop, bawa headset. Terus Bawa bantu share aja di grup, Pak. Ya, nanti di Ya. WA fasilitator ya. Oke, terima kasih. Ayo Pak, Nathan. Iya, Pak. Si, nunggu sing liyane sih tak tarik kok. Wah, kene iki wis rampung ya, Pak. Ya. Ono Mas Ardi ki cepet yo. Pandani kok bendelak-delik wae. Tapi bar iki jam 3 drop. On duty lainnya ya. Oke. Nanti syarat-syaratnya di-share wae Pak nanggung grup. Kuwi sing cuma sing tak elingi ya, Pak. Sik, Pak, bentar, Pak. Besok iki entuk kaos double. Dari BPGB ya dapat kaos 2. Kita dapat kaos 2 atau Pak Nathan? Sudah kumpul semua di Kita wis deh, Pak. main room ya. Wah, HP ku sijine rasa dinggo dah. Oke, terima kasih kakak semua sudah berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ini waktunya kita untuk presentasi dari apa yang sudah kakak-kakak semua diskusikan bersama-sama dengan kelompoknya. Monggo yang pertama dari Kak Adi dulu. Oke, saya hanya mewakilkan dari tadi. Sebenarnya tadi Pak Edi ya Mas Ardi ya mau buat yel-yel Pak. Tadi Pak Edi sebenarnya mau buat yel-yel si gemoy tapi Pak Adinya lagi ada tugas luar. Jadi ini berbagi referensi inspiratif penyajian tugas gerak. Kelompok 1, kelompok gemoy. Nah, untuk referensinya adalah pertama mendapatkan perhatian dari peserta didik, menetapkan tanda atau prosedur. Yang pertama adalah peluit, yang kedua adalah hitungan. Peluit nanti kan ada peluit pendek dan panjang. Seperti kata kemarin, peluit pendek biasanya untuk memulai dan peluit untuk memulai sesuatu yang tidak terlalu hentakan, yang panjang biasanya kayak lari cepat dan lain-lain. Untuk mengatasi faktor lingkungan, biasanya guru akan ketika sudah mereka berkumpul
Mereka akan ketika anak-anak sudah berkumpul akan bilang konsentrasi. Nanti siswa akan menjawab konsentrasi dimulai. Biasanya gitu kalau tempat saya, Pak. Kemudian ada lagi di tempatnya Kak Ardi mengatakan, ayo kita lomba. Lomba jadi patung. 1, 2, 3. Nanti ada yang diam. Nanti akan diam. Siapa yang berisik nanti suruh joget ya Kak Ardi ya. Kak Ardi lagi fokus itu. Terus untuk memastikan anak mendengar dan melihat, guru mengatakan halo, siswa akan menjawab hai, atau sebaliknya kalau kita bilang hai, siswanya akan bilang halo. Nah, kemudian untuk itu kita akan membuat permainan sekitar tentang hijau dan hitam. Biasanya hitam yang merepresentasi ganjil, yang hijau yang merepresentasi genap. Biasanya nanti kalau yang tidak konsentrasi biasanya atau tidak mendengar hitam, nanti yang ganjil akan berdiri, yang genap akan duduk gitu. Untuk penggunaan efisien menurut kelompok kami adalah untuk pendahuluan 10 menit, biasanya pemanasan dan inti pembelajaran seperti yang Bapak, Kakak, Ibu, Kakak lihat di sini. Kemudian untuk menahapan konten silakan mungkin Kak Ardi mana ya? Kok hilang ya Kak Ardi? Halo Kak Ardi. Gantian Kak Ardi le ngomong Kak Ardi. Wah, tidak lagi kan ini. Untuk konten, untuk keterampilan gerak yang diajarkan adalah gerak dasar jalan, lari, dan lompat, individual dan berpasangan. Ini urutannya pertama kita akan menjadi 4 kelompok. 2 kelompok laki-laki dan 2 kelompok perempuan. Karena untuk kelas 1, untuk kelas dasar fase A itu kadang energinya ya untuk energi masih berlebih, belum bisa kontrol mereka, jadi kita bedakan dulu untuk awal-awal, nanti setelah itu bisa kita gabungkan lagi. Menjadi 4 kelompok untuk laki-laki 2, perempuannya 2. Jadi mereka akan berjalan memindahkan bola warna-warni ke galon yang sudah ditempatkan di depan sana, di depan kelompok mereka yang sekitar ya untuk lapangan basket misalkan dari pinggir, galonnya di tengah garis lapangan basket. Untuk yang 2 adalah gerak dasar lari, jadi membawa bola ke galon juga tapi dengan lari. Untuk yang ketiga urutannya terakhir karena lompat adalah hal yang paling kadang anak-anak susah ya, kadang ada lompat, dikira nanti lompat. Itu akhirnya kita menggunakan gaya style kodok, lompat kodok, biar anak-anak tahu sambil berbunyi. Kong atau bebas lah mereka teriaknya. Kemudian untuk gerak dasar jalan lari berpasangan, siswa tetap menjadi kelompok seperti tadi, cuma nanti setiap kelompok yang laki-laki, 2 kelompok laki-laki itu berpasangan, berhadapan-hadapan sekitar 4 sampai 5 meter. Nah, siswa yang paling depan akan menjadikan dari yang jadi kelompok ini akan melakukan gerakan jalan dengan gaya gaya pengemudi ojol, ngeng. Nah, pengemudi ojol yang dari sisi kiri akan menjemput penumpang yang ada di sisi sananya, yang laki-laki sananya. Naik ojol kita akan menjemput penumpang, anak-anaknya salah satu itu menjemput penumpang, terus penumpangnya itu membawa bola untuk memindahkan bola ke gantian terus, nanti gantian. Nanti yang jadi ojol jemput pulang lagi, yang tadi penumpang jadi ojol gantian. Ganti-gantian gitu, Kak. Itu dengan jalan dan lari. Jadi berpasangan. Untuk yang gerakan lompat seperti sama yang kayak tadi, cuma ini tidak berpasangan, tidak berhadapan tapi berpasangan jajaran laki-laki. Jadi sambil membawa bola di tengah, pegangan gitu lompat kodok. Sambil mindahkan bola. Untuk clue-nya, ketika jalan ketika gerak dasar jalan, lari dan lompat
akan dimulai. Ada peluit pertama untuk jalan di tempat dulu. Itu peluit pendek. Untuk peluit panjang, dia jalan ke depan, membawa bola untuk dipindahkan. Sampai balik lagi. Kemudian untuk yang lari di tempat, peluit pendek pertama, terus peluit panjang, lari kencang ke depan sambil memindahkan bola cepat-cepatan. Sama juga dengan lompat juga begitu. Untuk berpasangan juga sama seperti tadi, cuma ini lebih diiramakan untuk jalannya, kakinya bisa sama, kanan, kiri. Jadi kaki kanan sama dan kaki kiri. Jadi angkatnya sama jalannya. Jadi biar ada kekompakan. Kalau lari tidak, yang penting berpasangan, pegangan tangan, lari kenceng. Makanya untuk pasangan lari ini kadang anak-anak saya pilihkan yang memang bisa untuk tidak ya satu ketinggalan, harus menyesuaikan. Tidak boleh ada yang di depan, ada yang di belakang, jangan tarik-tarikan gitu. Itu aja dari kelompok Gemoy, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Adit. Ada tambahan dulu, Dit. Kelompoknya Kak Adit, kelompok 1, kelompok Gemoy. Kalau tidak ada tambahan, monggo kelompok Prikitiu mau memberikan tanggapan dari kelompoknya Kak Adit. Atau kira sudah cukup? Kalau memang tidak tanggapan, monggo dari kelompoknya Kak Bayu. Oke, kayaknya sudah tidak ada tanggapan apa-apa, sudah bagus sekali Pak itu. Menurut saya. Monggo temannya Kak Bayu, yang lain Kak Joko, Pak Afif, Pak Febrian yang mau menanggapi tempatnya kan dulu, atau mungkin ada sedikit pertanyaan atau mungkin tanggapan-tanggapan. Ya, baik Kak Nathan, izin menambahkan saja. Masuk ya Pak, suaranya ya Pak? Masuk Kak, lancar. Ya, untuk kelompok Gemoy ini sangat menarik sekali dan sangat jelas. Dan dijabarkan untuk isyarat-isyaratnya, misalnya isyaratnya apa, kemudian penjelasannya juga runtut. Jadi membaca aja sudah tahu ini mau geraknya mau bagaimana, itu sudah paham. Jadi menurut saya ini sangat jelas dan sistematis sekali. Terima kasih Kak Nathan. Oke, terima kasih Kak Joko. Karena sudah sangat jelas dari kakak-kakak semua, bagaimana dari kelompok Gemoy tadi sudah memaparkan isi dari bagaimana kakak-kakak ini berkolaborasi antara SD, SMP, dan SMA. Saya melihat sekilas itu kayaknya tadi gerakan untuk ini ya kakak ya, untuk anak-anak dasar sih. Permainan-permainan tadi yang digunakan. Iya, itu pun juga bisa kita gunakan juga di SMP ya Kak. Cuma mungkin kalau tarafnya di SMA mungkin agak sedikit aneh tadi yang kalau bermain ojol-ojolan tadi. Tapi tidak apa-apa, luar biasa dari kakak-kakak kelompok Gemoy. Selanjutnya yang terakhir dari kakak kelompok Prikitiu. Waktu dan tempat saya persilahkan. Tiu. Monggo Pak Afif. Pak Afif lagi Pak Joko. Paling. Oh iya, ini udah waktunya. Untuk halnya di Untuk Pak Joko pripun Pak Joko? Tolong Pak Anu Adit. Oh iya. Minta tolong. Siapa Mas? Minta tolong di-share share untuk yang tadi gitu Pak, yang kelompok dua kan ada Pak itu. Pak Joko, mana ya Pak Joko?
Saya lemot sekali nggak bisa buka ini Pak, beneran. Ini saya off cam biar jelas. Enggak, nanti untuk biar Pak Adit aja yang share screen. Bisa enggak ya Pak Adit? Minta tolong. Ya ini Udah. Kok enggak ini muncul? sudah saya Oke. sudah ada, Pak. Bentar Pak, saya belum melihat. Sudah muncul. Sudah yo. Nah, berarti ini Sudah. lemot di tempat saya nggak bisa membaca. Benar. Langsung wae Pak dibaca di situ. Nanti kan sini Oke. tetap tak share. Oke, tak baca dari sini, Pak. Oh, ini ada. Oke, dari kelompok Prikitiu yang dimonitori oleh Pak Afif, saya, sama Pak Joko. Tadi di sini kami ini bikin untuk di berbagai referensi inspiratif ini simple. Tadi nggak dijabarkan seperti kelompoknya Pak Adit tadi yang luar biasa. Kita hanya memberikan apa namanya itu atau mengisinya itu dari satu mendapatkan perhatian dari peserta didik yang A itu apa namanya menetapkan tanda atau prosedur itu dengan peluit nada panjang, terus teriakan, tepuk tangan, sama siul gitu ya. Tadi kita komunikasikan dengan Pak Joko dan Pak Afif kayak gitu. Kemudian untuk mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, kita menggunakan tempat yang aman, nyaman dan representatif kayak gitu. Terus kemudian ada memberi tekan batasan di lapangan supaya anak-anak itu saat pembelajaran itu bisa terkondisikan dan baik, dan itu dikategorikan ke yang ke C lagi, yang memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Itu bisa menjauhkan daya tarik dari pandangan siswa, kemudian membuat barisan yang center ke guru kayak gitu. Jadi kita simple. Kemudian penggunaan waktu yang efisien, kalau tadi Pak Adit di kelompok Pak Adit itu menggunakan waktu apa namanya berapa menit dan berapa menit gitu nggih. Kalau kita tadi itu pikirnya itu kalau Pak Afif tadi bilangnya memakai jam tangan agar tepat waktu untuk gurunya. Terus kemudian olahraga itu efisiennya di pagi hari begitu. Terus untuk yang tahapan kedua atau menahapkan konten dan aspek yang apa itu aspek organisasi penugasan, di situ kami ngambil dari keterampilan gerak yang diajarkan yaitu sepak bola dan senam lantai. Dari sepak bola sendiri, urutan pengajaran yang dilakukan itu diawali dengan pemberian materi dribbling, kemudian passing, dan dilanjutkan dengan shooting ya gitu. Tapi dengan tahapan apa, dengan apa namanya cara-caranya, mungkin Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu yang di sini itu udah paham dribbling bagaimana, makanya tadi kita tidak menjabarkan dengan detail. Terus kemudian di senam lantai yang diurutkan dari pengajarannya yaitu dari sikap pesawat terbang, terus menirukan lompatan hewan kata atau frog jump, kemudian ada roll depan dan roll belakang. Begitu. Dan kita juga nggak jabarkan lagi. Terus kemudian untuk yang ketiga, isyarat. Isyarat di sini, isyarat dalam pembelajarannya, keterampilan gerak masih sama seperti di atas, yaitu sepak bola dan senam lantai. Kalau isyaratnya yang kita gunakan untuk sepak bola itu ada menggunakan hitam hijau dan menggunakan peluit atau suara. Hitam hijau ini di permainan kayak gitu. Kemudian untuk yang menggunakan peluit itu untuk isyarat-isyarat tertentu begitu. Terus kemudian yang di senam lantai ini mengisyaratkan anak-anak itu suruh menirukan gerak
bola yang digelindingkan, satu, terus kemudian kedua itu bisa menggunakan contoh ban motor digelindingkan juga, terus dengan simpai juga digelindingkan. Jadi anak-anak bisa menirukan gerakan-gerakan yang ada di senam lantai, roll depan dan roll belakang kayak gitu. Begitu saja dari kelompok Prikitiu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Bayu dari kelompok Prikitiu. Kelompok-kelompok yang lain bisa menambahkan, Kak Joko, Kak Febrian, Kak Afif. Kak Afif masih baru menolong anaknya yang pingsan tadi kayaknya. Pingsan ya, betul itu Pak. Ya, betul Pak. Kak Joko mungkin ada tambahan dari kelompok Prikitiu. Gimana Pak Joko? Ya, untuk dari begitu tadi ada tambahan Kak Febri juga tadi belum kita masukkan Pak Bayu. Kak Febri Yang mana Pak? Kak Di Febri namanya, Kak, tadi di 4 namanya. berarti kan kelompok kita 4. Oh iya, maaf. Tadi ada Pak Febrian ya, Ding. Kak Febri. Nggih. Ya. Harusnya ditambahkan ya. Nggih di kelompoknya. Iya, cuma itu Pak. Tadi kelompoknya Ya, belum seperti ditulis. itu. Pak, apa kita edit lagi tadi? Tadi kita kelupaan. Nggih. Sebentar. Maaf Pak Febri. Nanti orangnya kemana ini tadi? Oke, nah ini Kak Afif udah datang Halo, ini. Pak Pahlawan Afif. dari Ini baru pingsan bawa, juga nih Pak Bayu untuk presentasinya. Aduh, saya kesel banget Kak Afif. Pingsan nih Pak Afif. Terkondisikan. Pingsan. Dikondisikan Gurunya ini Pak Bayu, Pak muridnya Afif. pingsan nih. Pak Afif, tolong. Iya. Mana Pak, ada apa Pak? Ini Pak Gimana tadi mau yang tambahkan tidak? kelompok kita tadi kurang satu Pak, yang di itu di nama anggota ditambah ini Pak. Pak Apa Febri. Febri Pak. Ya. Febri. Siapa Mas Febri? Siapa Mas? Febrian. Febrian Nugroho, pemain bola. Febri. Nggih, just Afif mau menambah tidak untuk kelompoknya? Oh, Bu. Presentasi ini. Sampun pun iku pun saya niku. Bos ya. Ini kan simpel Pak. ya, kita menganut budaya simpel ya Pak Afif ya. Wah iya, permudah orang lain maka permudah diri kita. Wes kata-kata hari ini. Oke, kalau Mas Budi ada dari kelompok Pikit yang mau menambah. Sudah ini presentasinya. Ampun Pak Adit, terima Sudah, kasih Pak. Pak Adit. Terima kasih Oke. Pak Adit. Oke, kalau sekarang kelompok Kak Gemoy, Kakak Gemoy boleh menambahkan atau mungkin memberikan masukan dari kelompok Prikitiu. Wah, ini ketua Gemoy sudah datang. Ketua Gemoy sudah datang. Ya, gimana Pak Gemoy? Mangan tempe rasane kaya mangan lawo sate. Ngono mau bar. Aku meringet oke. Dali dalina paki puki patinah ngono kuwi lah pokoke. Yuk. Monggo. Istimewa pokoknya yang satu ini. Pokoknya besok kita buat meriah Kak Edi di hari Senin sampai Sabtu. Ya, tapi Berarti besok Pak Edi bikin pantun Pak Edi. Aku pantun apa? Iya. Dali Besok aja Pak jago Edi ini. tatap muka Pak Edi. Pak. Joget bisa, pantun bisa, apa bisa ini? Multi Oh, talent. salto itu ora salto wah, tapi aku Boleh. Boleh. Pemain kelompok kita Ketua kelas Pak Edi, ketua kelas. Oh iya, nanti kita buat ketua kelas saja habis ini. Nanti ketika ada apa-apa, apa namanya? Nah, Pak Edi ada langsung. yang nanti kita ajak untuk Yo sing paling tuwa, aku tuh udah anu loh, apa enggak enak kalau ngomong itu enggak enak. Contohnya kan harus bola. piye? Pun Pak Edi mawon kan saya ini Pak Edi kok. amanah Kak Edi diterima dengan senang hati. Pak.
Engko nek omong juga guyu tapi lo ya. Tidak, oke. Tenang Pak, tenang Pak. Saya support Pak, saya support dari belakang dan atas pokoknya Pak. Pokoknya aku anaknya mengakon lo ya. Betul. Betul. Lah nek ketua Betul Pak Edi. Pokoknya besok anaknya mengakon. besok jalur Pak Edi aman gitu kan. Oh, Jenengan punya iya. otoritas untuk mengatur kok. Pokoknya anaknya mung Totalitas aku tanpa anaknya batas, mung tuh. ngelu lo Yohan. Ora ngerti lo. Iya, aman. Sepakat ya berarti ya untuk ketuanya Ya. Pak Edi ya. Oke. Oke, Oke. setuju. Monggo sekarang belum Apa orang menanggapi paling kelompoknya Prikitiu tadi. Kalau menurut saya untuk kelompok Prikitiu memang simpel Pak. Intinya kan ya untuk di lapangan ya tergantung gurunya ya. Nggak usah untuk dijelaskan, setiap guru kan punya model sendiri-sendiri. Mungkin untuk secara kontennya sudah bagus dribble karena sudah urut dengan urutan apa namanya secara urutan. Oh ini yang susah, yang gampang dan yang sampai yang porsinya susah. Terus untuk yang apa peluit, nah teriakan, tepuk tangan dan siul. Nah ini yang susah yang siul Pak, saya jujur. Saya nyoba siul itu mah diguyu Pak. Siul fit gitu malah. Lagi yang bisa siul Pak Afif soalnya. Pak Afif iya, Pak Afif nganggo siulan bibir yang tweet ngono kan. Jas ya Pak Afif. Iya. Kayaknya Pak Afif itu bisa menirukan semua jenis suara. Kalau tempat saya memang ada teriakan, ada tapi seringnya memang peluit karena kalau teriakan terus-terus ya entek Mas suaranya Mas. Terus untuk mengatasi lingkungan, nah sebenarnya mengatasi lingkungan untuk mencari tempat yang nyaman, aman, nyaman jelas nyaman ya Mas, bener kata-katanya bener nyaman. Tapi nyamannya kok nek ono anak-anak do teko saka kelas lain lah kuwi berisik do konsentrasine bubar Mas. Biasanya kayak gitu. Tapi untuk sebagian besar sudah sesuai kok Pak. 3 pesawat untuk senam lempeng, merupakan lompat hewan, kata, frog jump, roll depan, roll belakang, urutannya sudah dari yang gampang ke yang susah. Hijau, hitam hijau untuk aksi reaksi sepak bola juga bagus. Ya menurut saya sudah well Pak. Itu aja Kak. Oke, terima kasih Kak Adit. Dari kakak yang lain dari kelompok Gimoy. Kalau memang tidak ada kakak, terima kasih untuk berbaginya. Kita sudah berbagi, kita sudah berkelompok untuk mengakrabkan kita semakin akrab ketika besok kita akan bertemu secara nyata di destinasi tatap muka besok. Kakak, pesan kunci pada sore hari ini bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten dan mengkomunikasikan isyarat clue pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Jadi, kakak-kakak semua, kalau kakak-kakak ingat dari pembelajaran kemarin, sebenarnya kita sudah mengotak-atik terus bagaimana yang pertama kita harus mendapat perhatian peserta didik, mengembangkan sebuah konten pembelajaran dari mudah ke sulit, dan bagaimana membagi waktu itu secara terarah atau alurnya juga ini semakin baik juga. Makanya kakak-kakak semua bisa mengembangkan konten dalam pembelajaran PJOK. Nah, dan yang terakhir adalah untuk mengkomunikasikan isyarat clue pembelajaran PJOK. Jadi dalam pembelajaran PJOK itu pasti ada clue untuk kita menarik pembelajaran anak-anak atau peserta didik. Ketika kita memberikan clue itu, anak-anak sudah bisa mengikuti pembelajaran kita. Sebentar kakak, ada sedikit iklan sebentar. Oke, maaf ya bentar ya. Oke, terima kasih kakak semua.
Berikutnya kita masuk ke tahapan refleksi. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak-kakak semua dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK pada sore hari ini? Monggo, Pak, bisa menjawab pertanyaan ini. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak-kakak semua? Monggo, Kak Bayu. Oke, untuk informasi baru yang menarik di sini tadi saya bisa mengetahui untuk yang dari tempatnya Pak Adit tadi, kelompoknya itu ada yang bakso bakwan tadi, itu kayaknya saya belum pernah melakukan, mungkin akan saya lakukan di sekolah saya, kayaknya keren gitu. Seperti hijau hitam itu, tapi itu bakwan bakso ya, keren itu. Gitu, Pak. Oke, terima kasih Kak Bayu. Sebenarnya di sini kita berbagi banyak. Dari kemarin saya mendengarkan itu sebenarnya banyak ilmu yang saya dapat kakak semua. Jadi tidak hanya kakak semua, saya sendiri pun juga mendapat ilmu bagaimana melihat dari kakak semua membuat modul ajar, membuat RPP, mengirimkan tugas, saya membaca, itu sangat luar biasa. Ilmu baru yang saya dapat dan juga pertemanan atau persaudaraan baru yang saya dapat di PKG ini. Jadi tidak hanya ilmu Kak, tapi jaringan-jaringan baru yang muncul dari program ini sebenarnya kakak-kakak semua. Terima kasih Kak Bayu. Ada lagi kah yang mau mencoba untuk memberikan jawaban dari refleksi kita pada yang sore hari ini yang ini? Apakah ada informasi baru? Ya, Kak, coba. Oke, Kak Adit, monggo. Ya, sebenarnya ini ya untuk clue tadi, masalah clue kita kan sebenarnya materi ini sebenarnya sudah kita lakukan semua ya Pak, cuma kita kan nggak tahu bahasanya, secara bahasa pendidikannya itu, clue, ternyata fluid di bahasa pendidikannya clue bagi siswa yang tanpa sadar. Bagi saya, fluid ya kayak kemarin saya bilang, ternyata ini juga kayak peluit saya fluid panjang kadang marah gitu kan. Saya cukup pakai peluit, anak-anak tahu itu, itu sebenarnya nggak apa-apa gitu loh. Itu sebuah clue dalam pembelajaran. Bukan karena emosi semata, tapi anak-anak sudah tahu. Terus ini bahasa tentang kegiatan konten, termasuk konten-konten tadi, kita membuat konten ini pembelajaran yang menarik gimana. Kayak tadi mungkin benar kata Mas Bayu yang bakso bakwan atau bakpiang, terus sepenting bakso bakwan gitu kan sama. Karena kalau hitam hijau menurut sudah terlalu banyak toh Kak. Jadi anak-anak kan sukanya, kalau anak-anak SD kan sukanya makan. Jadinya makanya itu. Kemudian untuk ini kemarin memang dari penyajian ini, materi tugas gerak pembelajaran ini ya sedikit lebih berubah lah dalam pola mengajar saya, sedikit Kak. Dalam arti dari teman-teman sekalian memberi masukan kemarin-kemarin juga. Kayak Bu Ervina kemarin yang penugasan olahraga itu merupakan tugas untuk kelas 5, kelas 6 masuk. Mereka juga melakukan dengan benar, orang tua juga senang, anak saya jadinya olahraga Pak. Anaknya saya jadinya mau olahraga karena ada penugasan kayak gini-gini. Jadi mereka malah kadang membuat konten sendiri di TikTok. Jadi ya informasi baru kayak gini memang sangat penting buat saya. Pengalaman baru, teman-teman baru juga. Jadi terima kasih untuk ilmunya. Jadi ya semoga kedepannya akan lebih bagus. Itu aja Kak. Oke Kak Adit, Kak Bayu terima kasih untuk berbaginya. Ternyata banyak ilmu yang kita dapat. Nah kakak-kakak, ini ada refleksi yang terakhir. Apakah ada informasi menarik yang ingin kakak semua pelajari lebih dalam lagi dalam menyajikan tugas gerak pembelajaran PJOK dan berikan alasannya? Pak Edi, mau menyantap lagi?
untuk mencoba menjawab. Bergerak iki lali kabeh. Yang tadi Kak Edi, yang Apa? ada perhatian siswa, pengembangan konten sama clue tadi. Yang jelas saya kepinginnya itu apa ya, lebih jadi tidak seperti biasanya. Kalau saya kan mau nggak mau udah 55 tahun ya sekarang. Saya ngajar udah hampir apa ya, hampir 30 tahun Mbak ya. Nah, terus saya itu masih terpola dengan pola lama, pola kuliah gitu loh. Nah, mungkin itu yang membuat untuk belajar seperti ini agak mengalami kesulitan ya. Untuk memahami pun yo, contohnya kemarin ada permainan aja. Yang ketiga aku ora nemu-nemu, nggak mudeng saya. Nah, kemudian saya sampai rumah di jalan 60 kilo itu tak gagas-gagas sambil ndonga gitu. Ya radong. Kan saya ya radong. Dia takon wae langsung di SMK 2 aja. Yang jelas saya pengen namanya belajar seumur hidup. Saya kepingin belajar dari kakak-kakak semua. Mungkin saya paling tua ya, paling oke, mungkin orang diuntu barang. Makanya dari ketua itu ya rapas ya nih, sing paling enom malah apik ya. Tapi ya namanya juga kebersamaan, ya udah kita jalani dengan santai aja. Yang jelas saya kepengen belajar banyak, pokoknya dari clue, dari apa ya yang semua tadi dipelajari dari awal kita pelajari, pengen belajar lebih banyak lagi. Dan yang jelas dengan sisa-sisa otak yang sudah mulai regresi. Tapi saya tetap senang pertemanan, senang guyon. Dan saya itu yo senang guyon dasarnya. Makanya nek orang lihat mesti mengguyu, anaknya mengguyu karo guyu, koplak pokoknya. Nah, dari koplak itu nanti kita, oh aku kok raiso apa mulangnya kok masih tidak seperti orang-orang zaman sekarang ya. Misalnya kayak Bu Ervina yang canggih, kayak Kak Adit, kayak Pak Bayu, kayak Kak Joko, kayak semuanya, kayak Kak fasilitator yang canggih-canggih dengan backward desainnya. Kalau saya itu kayak macam aduh, aku kayak ketinggalan rasanya. Tapi dari rasa ketinggalan itu saya pengen ya udah, berarti saya harus backward dulu. Jadi saya harus tujuan sih, berarti saya nggak boleh yang lain. Jadi memang saya juga belajar mau nggak mau mundur ini. Itu aja dari saya. Mungkin kurang masuk dan sebagainya, monggo. Matur nuwun. Oke, terima kasih Kak Edi. Begitu luar biasa semangatnya Kak Edi untuk mengembangkan diri di usia yang mungkin sudah dibilang ya usia yang memang dimana Kak Edi sudah banyak pengalaman, dan kita penerusnya juga lebih semangat dari apa yang sudah Kak Edi paparkan tadi. Terima kasih untuk semangatnya kakak semua. Mari kita bersemangat untuk mengembangkan pembelajaran PJOK lebih lagi dari apa yang sudah kita lakukan selama ini. Bukan untuk apa-apa, tapi lebih untuk gimana kita bisa mengembangkan pembelajaran ini berpusat pada ke peserta didik. Masih ada lagi ya kakak semua ingin memberikan refleksi? Kalau memang sekiranya sudah tidak ada, saya lanjut di akhir dari sesi ini. Kakak-kakak semua bisa saling belajar, berbagi referensi, penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan dari kakak-kakak semua dari hasil sebuah diskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memperbaikan inspirasi antar kakak-kakak semua untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Begitu kakak-kakak semua, terima kasih untuk 3 hari ini. Kakak semua sudah berbagi pengalaman, sudah berbagi cerita, sudah berbagi ilmu. Semoga apa yang sudah kita bagikan ini ke kakak-kakak semua ini menjadi bekal buat kita ke depannya untuk menjadi jauh lebih baik lagi. Kakak-kakak semua, di akhir dari sesi kita pada sore hari ini,
marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum berfoto. Dan mungkin juga tadi saya mendapat kabar dari Kak Sri, mungkin besok akan melakukan operasi karena mau melahirkan. Mari kita juga doakan bersama-sama untuk kelancaran dari Kak Sri, teman kita seperjuangan, untuk melaksanakan operasi dengan baik dan semua lancar, anaknya bisa lahir ke dunia dengan sehat dan ibunya juga lahir dengan sehat. Marilah kita berdoa untuk kita pulang, dan kita juga doakan juga untuk Kak Sri, di mana Kak Sri besok akan menjalankan operasi kalau nggak salah tadi infonya. Mari menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai, di akhir sesi kita marilah kita berfoto bersama, sesi-sesi yang kita tunggu. Kakak-kakak boleh open cam untuk kita saling berfoto bersama. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Ulangi. Siap. Duh, salah kirim ini. Kirim nanti. Lagi. Oke, 1, 2, 3. Putri. Oke, kakak-kakak semua, terima kasih untuk sore hari ini. Sampai ketemu di hari Senin. Jangan lupa persiapan-persiapan hari Senin dibawa untuk print dari surat tugas, bawa juga headset atau earphone, bawa botol minum, bawa botol obat-obat kesehatan, bawa kartu BPJS jika ada, dan juga bawa video yang sudah kakak buat selama 30 menit kemarin, nanti dibawa di flash disk atau di laptop, dan juga bawa laptop jika kakak semua. Hari Senin memakai baju batik, untuk berikutnya memakai baju olahraga. Ingat jam 8 sampai jam setengah 6 kakak semua. Nanti diketik aja Kak, terus di-share di grup. Share ya. Terus bawa Ya, Kak. apa? Nanti tolong kalau saya lupa, karena hari ini saya masih tugasnya banyak banget ini. Kan ingat lagi sih. Biar nanti malam saya ingatkan. Oke, terima kasih ya Kak semua. Sampai ketemu di hari Senin. Sehat semua, salam olahraga, jaga kesehatan. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye.